saya sangat salut sebenarnya sama PDI. PDI itu menurut saya adalah partai yang tegas, punya pendirian dan pro rakyat. Apa tuh? Semenjak kalah. Gak enak ya. Kalau menang entar dulu deh. Gitu. Tapi semenjak kalah tuh bahkan ya, saya baca berita, PDI itu diajak untuk gabung ke koalisi Prabowo Gibran. Dan kalian tahu apa kata PDI? Enggak, kami tidak akan ikut dalam rangkulan kekuasaan. Tapi rangkulan rakyat. Kami ingin merangkul rakyat. Emang kalau rakyat 16% tuh gampang dirangkul, teman-teman. Ya, gampang. Bahkan bukan cuma dirangkul, diginiin doang nih. Nah, itu udah semuanya masuk. 12%. Ya. Tapi yang cukup unik itu adalah dari kubu Anies sebenarnya. Ya. Dari kubu Anies yang katanya adalah kubu perubahan. Ih, ternyata Nasdemnya berubah haluan. Lihat dong gambar belakang. Kalau ini tadi jelas stand up komedi ya, bagaimana memancing gelak tawa para penonton di saat gentingnya ataupun tegangnya pemilu 2024. Kalau dikatakan PDI Perjuangan itu kalah pada pemilu tahun 2024 ini menurut saya kurang tepat. Karena kenyataannya PDI Perjuangan juga masih mendapatkan kursi DPR RI yang paling banyak. Di tengah gempuran Prabowo Subianto yang melobi para elit parpol untuk masuk kabinetnya, ternyata masih ada partai politik yaitu PDI Perjuangan yang sampai hari ini menyatakan akan oposisi. Hal ini juga diikuti oleh Ganjar Pranowo, yang mana merupakan salah satu capres yang diusung oleh PDI Perjuangan. Beliau mengatakan akan memposisikan diri sebagai oposisi di pemerintahan Prabowo Subianto. Dan saya pilihan pertama, saya tidak akan bergabung di pemerintahan ini. Saya sangat menghormati pemerintahan ini dan kami akan melakukan kontrol dengan cara yang benar. Moralitas politiknya ada, cara berpolitik yang benar mesti naik kelas dan semua sama-sama terhormat, tidak perlu saling mencibir. Cara mencibir kita yang paling benar adalah di jalur yang pas. Apa itu? Jalur itulah cara yang paling bagus sehingga kita akan bisa melakukan tindakan-tindakan yang pas untuk melakukan sebuah kontrol. Maka terima kasih buat kawan-kawan yang tetap setia sampai hari ini. Terima kasih kepada kawan-kawan yang masih mau bertentang, memberikan seluruh daya upaya tenaganya untuk membantu. Dan kami kembali dengan pimpinan partai, saya dan Pak Mahfud diajak terus-menerus, dan kita mulai membuat catatan-catatan apa itu politik pangan. Mungkin banyak di antara mereka yang mengatakan, emang siapa yang mengajak kok sudah menyatakan oposisi? Baik itu yang dilakukan oleh para petinggi atau politisi ataupun sejumlah partai politik. Namun kita kembali bahwa demokrasi yang sehat itu harus ada kontrolnya. Mereka baik parpol, tokoh maupun politisi yang menyatakan oposisi ini tidak kalah terhormatnya dengan mereka yang bergabung dalam koalisi. Yang jelas, pemerintahan ke depan ini bisa berjalan dengan baik dan demokrasi itu sehat, harus ada oposisi. Buya, PKB ini kursinya naik, kemudian juga persentasenya juga naik. Bagaimana pandangan Buya? Alhamdulillah, partai yang saya dirikan dulu tim 5 kan, yang masih hidup 2, Ki Ma'ruf dan saya. Yang 3 udah meninggal dunia, Pak Rozi Munir, Pak Mustafa Zuhad, Pak Bagja udah meninggal. Yang 2 masih, Ki Ma'ruf dan saya. Alhamdulillah, PKB semakin mendapatkan tempat di hati masyarakat Indonesia. Itulah partainya orang santri, orang sarungan, orang bahagiakan. Kira-kira satu lagi Buya, PKB itu kan kemarin mengusung Anies dan Muhaimin. Kira-kira ini sebaiknya Buya atau sarannya Buya berada di kabinet atau di luar kabinet ini Buya? Tergantung istilah politiknya Pak Muhaimin. Dapat pleno
istilah politiknya seperti apa. Dua-duanya punya konsekuensi positif dan negatif. Semuanya masing-masing. Bergabung pemerintah ada positifnya, juga ada negatifnya. Tidak bergabung ada positif dan ada negatifnya. Kiai Said Agil Sirot yang merupakan salah satu pendiri dari Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB menyatakan merasa bersyukur karena partai yang didirikannya kali ini atau dalam pemilu tahun 2024 ini meraup suara yang tinggi. Terkait dengan ke depan PKB ini oposisi ataupun koalisi, beliau ini memasrahkan kepada ketua PKB yaitu Caimin ataupun Muhaimin Iskandar. Beliau berkata, nanti hasil ijtihad politik dari Caimin bagaimana. Itulah sikap untuk menentukan arah PKB ini harus oposisi ataupun koalisi. Keduanya memiliki sisi positif dan juga negatifnya, baik itu oposisi maupun koalisi. Saya bikin konten sejarah dan fakta, masih ada yang gagal paham, katanya mengandung ujaran kebencian. Saya ngonten tentang inflasi, melemahnya rupiah. Ternyata masih ada juga yang gagal paham. Tapi kalau saya menyikapinya, enjoy aja, emang gua pikirin gitu aja. Kalau nggak suka dengan konten saya silakan aja, banting aja HP Anda, gitu aja kok repot. Kalau yang terakhir ini adalah curhatan dari konten kreator, di mana saat dia membuat konten itu banyak yang gagal paham, mesti diolok-olok, mesti dikomentari yang neko-neko kan seperti itu ya. Biasa netizen plus 62 memang seperti itu. Tapi beliaunya ini juga tidak ambil pusing ya, gitu aja kok repot. Yang penting tetap membuat konten. Good.